Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang biasa disebut Monju merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 di Kota Bandung. Nah, Monju ini merupakan monumen yang menceritakan mengenai perjuangan rakyat Jawa Barat melawan penjajah. Monju diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1995 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Raden Nanan Nuryana. Bentuk dari monumen ini menyerupai bambu runcing yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern. Monju memiliki 7 buah diorama pada ruang pameran tetap, yaitu diorama perjuangan Sultan Agung Tirtayasa bersama rakyat menentang kolonial Belanda pada tahun 1658, diorama partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang, diorama perundingan Linggarjati pada tahun 1946, diorama Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946, diorama Long March Siliwangi pada tahun 1949, diorama Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, dan yang terakhir diorama Operasi Pagar Betis atau Operasi Baratayuda pada tahun 1962. Benda-benda peninggalan sejarah juga dipamerkan loh di monumen ini. Ada peninggalan Raden Ayu Lasminingrat, Dewi Sartika, R.M. Marta Dinata, Insinyur Juanda, Lakso Iskandar Dinata, dan yang lainnya. Termasuk juga benda-benda peninggalan zaman penjajahan, antara lain helm baja, senjata, teropong, golok, pesawat telepon, tombak, koper besi, keris, samurai, katana, dan pistol milik VOC. Monumen ini berbentuk lingkaran dengan diameter sebesar 45 meter. Terdapat anak tangga 17 buah serta 8 pilar. Angka-angka tersebut ternyata memiliki arti loh, yaitu merujuk pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tidak hanya itu, pada bagian atas Monju terdapat 5 buah tugu yang melambangkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa monumen ini tuh berkaitan erat dengan Pancasila, sehingga peneliti sangat tertarik untuk memilih Monju ini sebagai objek penelitian. Serta Monju ini tidak hanya menceritakan satu peristiwa saja, melainkan bermacam-macam peristiwa perjuangan rakyat Jawa Barat dalam melawan penjajah, bahkan dari masa kerajaan, sehingga sangat melambangkan persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga Pancasila. Tidak hanya karena Monju ini berkaitan erat dengan Pancasila, tetapi kelompok kami membutuhkan suatu hal yang bersifat sebagai simbol, suatu alat yang dapat menggambarkan, tidak hanya memberi pengetahuan, namun juga seolah-olah membuat generasi baru seperti kita mahasiswa menghayati dan merasa menjadi bagian dari perjuangan negara kita. Salah satu cara yang telah dibentuk oleh pemerintah kita adalah membuat atau membangun Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Maka dari itu, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini memiliki fungsi dan peran yang penting dalam menjadi alat atau instrumen agar generasi penerus seperti mahasiswa dapat memahami dan memiliki jiwa-jiwa pejuang yang nantinya dapat memberikan manfaat dan kemenangan untuk negara kita di masa yang akan datang. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat bentuknya seperti bambu runcing yang jumlahnya ada 5 ya, itu melambangkan dasar dari negara kita yaitu Pancasila ya. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini juga tidak terlepas dari pedoman-pedoman ataupun dasar hukum yang ada keterkaitan dengan Pancasila. Kenapa? Pertama kita lihat dari sisi sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya, di mana di sini di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat juga selalu kami ajarkan bahwa memang nilai-nilai keagamaan itu harus selalu dijunjung tinggi ya. Kemudian dari sisi nilai atau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Siapapun berhak datang ke sini ya. Kami juga tidak membeda-bedakan untuk setiap pengunjung yang datang ke sini ya. Itu setiap
pengunjung yang datang ke sini juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan ataupun berhak untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Kemudian dari sisi yang ketiga, Persatuan Indonesia ya. Setiap pengunjung yang ke sini bukan saja dari Kota Bandung ya, tapi dari seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat bahkan dunia ya. Malahan pengunjung yang sifatnya rombongan ke sini yang pertama kali kami layani itu supaya mereka secara bersama-sama ya menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Kemudian yang keempat ya, rakyat siapapun yang masuk ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat ya. Dan setiap lapisan masyarakat yang datang berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat selalu kami menekankan untuk memberikan masukan, saran, arahan ya untuk perbaikan baik dari sisi pelayanan maupun sisi sarana yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sudah saya tadi jelaskan juga bahwa memang Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat kami tidak pernah memilah-milah ke sini ya. Itu dari berbagai kalangan, mohon maaf, dari kalangan siswa sekolah, masyarakat umum gitu kan. Kemudian kalangan TNI, militer, malahan kalangan lansia, difabel juga berhak untuk datang dan mengetahui mengenai Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Tetap kami layani ya. Mungkin itu ada bedanya juga, mungkin dari kalangan difabel mungkin ada pemandu tersendirinya. Mungkin kalau mereka tidak paham akan kami sampaikan juga kepada pemandunya seperti itu ya. Mungkin itu. Kemudian manfaat yang bisa diambil masyarakat Jawa Barat ya, bukan saja Jawa Barat aja, masyarakat yang datang dan berkunjung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Mereka setelah kami tuntut, setelah datang dan berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, apalagi setelah melihat berbagai macam pemutaran film, koleksi benda-benda yang ada di sini gitu kan, diharapkan setelah itu timbul jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri mereka, terutama kalangan generasi muda. Dari survei kelompok yang lakukan, cukup banyak responden yang mengetahui keberadaan dari Monju ini. Namun banyak juga responden yang belum pernah mengunjunginya. Nah, menurut kelompok kami, hal ini sangat disayangkan karena Monju bisa dijadikan sebagai salah satu alat bagi mahasiswa untuk mengenal nilai persatuan Indonesia. Sebagian besar responden juga setuju bahwa Monju ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila karena mengingatkan akan pentingnya persatuan sehingga berpotensi sebagai salah satu alat dan instrumen pengenalan nilai persatuan Indonesia bagi mahasiswa. Kelompok kami juga menyarankan agar pemerintah daerah Kota Bandung dapat selalu menjaga dan melestarikan eksistensi dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Tidak hanya pada kelestarian fisiknya, tetapi juga pada kelestarian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Monju. Salah satunya adalah nilai persatuan. Nah, selanjutnya melihat pada banyaknya responden yang belum pernah mengunjungi monumen ini, kelompok sangat sekali berharap agar lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat manapun dapat selalu mengenalkan monumen ini kepada pelajar. Bahkan lebih baik lagi jika dapat mengadakan study tour ke Monju ini.